Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di forum diskusi ini melalui daring yaitu Google Classroom. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman atas waktunya dan semangat terus kuliah online-nya. Langsung saja, kami dari kelompok 6, saya Imas Widya sebagai moderator dan penyaji 2, serta rekan saya Siti Lady Nafisa sebagai penyaji 1. Di sini kami akan memaparkan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Langsung saja kepada penyaji 1, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Siti Lady Nafisa, untuk menerangkan mengenai materi dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peta konsep dari materi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa aspek yang akan kita bahas, diantaranya yaitu pengertian tenaga pendidik dan kependidikan, tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian ada definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, serta aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai A. Pengertian tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, sekalipun lingkup keduanya itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keduanya yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, setelah kita membahas pengertian dari tenaga pendidik dan kependidikan, selanjutnya yaitu B. Mengenai tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 dijelaskan tentang tugas dari tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu Pasal 1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dan pasal 2 yaitu pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, adapun fungsi tenaga pendidik dan kependidikan itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidik nasional. Nah, di samping harus melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional tersebut, seorang guru juga harus memiliki standar kompetensi dan juga kualifikasi.
Selanjutnya yaitu beralih ke slide selanjutnya mengenai C, definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, management, yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Italia, managio, yang diadopsi dari bahasa Latin managere. Nah, itu artinya berasal dari kata manus, yang berarti tangan. Menurut Herawan dan Hartini, yaitu tim dosen administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2003, manajemen merupakan suatu proses bekerja dengan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau staffing, pengarahan dan kepemimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Jadi, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Baik, terima kasih kepada penyaji 1 dan dilanjutkan oleh penyaji 2, yaitu saya sendiri tentunya. Oke, poin D. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Secara umum, tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ada 5. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan intensif yang disesuaikan dengan kinerja, mengembangkan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga, serta membantu mengembangkan kerjasama dan kepercayaan bersama. Dan yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Poin terakhir, yaitu poin E, aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Herawan dan Hartini, dalam tim dosen administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2013 menjelaskan bahwa aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan meliputi kegiatan perencanaan, seleksi, manajemen kinerja, pemberian kompensasi, dan pengembangan karir. Demikian pemaparan mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan dari kelompok kami. Setelah penutup, akan ditayangkan sebuah video mengenai permasalahan topik tersebut. Silakan disimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mengeluhkan tentang rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Banyak pengangguran, tingkat kriminalitas yang tinggi, tingkat kemiskinan yang tinggi, serta lulusan yang tidak kompetitif. Dan banyak hal lainnya yang sering dihubungkan dengan rendahnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia.
Bicara tentang mutu pendidikan yang ada di Indonesia, setidaknya ada 3 elemen yang saling berkaitan, yang menjadi motor penggerak dari peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada infrastruktur, kemudian ada sistem pendidikan, dan yang terakhir ada tenaga pendidik atau guru. Disinilah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sebagai level tertinggi dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia menjawab 3 permasalahan tadi. Di sisi lain, ada banyak problematika yang muncul jika dilihat dari sisi tenaga pendidik atau guru. Untuk membahas topik ini, kita akan berbicara dengan Bapak Supriano selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kembali lagi ke prinsip-prinsip pelayanan publik ya. Jangan sampai ada diskriminatif antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu. Justru mereka kalau pemerintah daerah ini harus berpikir semua sekolah ya harus unggul. Dalam diskusi kami siang itu, konsep yang diterapkan oleh Direktorat GTK sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Bapak Menteri Muhadjir Effendi tentang PPDB. Saat ini pendidikan di Indonesia baru mulai diterapkan sistem zonasi. Konsep ini baru untuk SMP dulu, sebagai role model sebelum diterapkan di jenjang pendidikan yang lain. Nah nanti seandainya di satu zona itu ada 3 SMP negeri sebagai pelayan publik, gurunya hanya numpuk di satu sekolah, ini kita akan didistribusikan di dalam zona. Biar merata dengan harapan semua sekolah ya harus favorit. Yang didasari dari konsep zonasi ini adalah pemerataan pendidikan. Karena sekolah merupakan representasi dari pelayanan publik yang memang seharusnya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminatif. Dengan sistem zonasi, setiap anak di Indonesia memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa membedakan sekolah favorit atau bukan. Dengan sistem zonasi pula, siswa-siswi bisa mendapatkan pendidikan terbaik, bahkan yang terdekat dari rumahnya. Ya, kita mendekatkan melalui MGMP. MGMP ini Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Akan ada 45.000 MGMP yang berdiskusi untuk proses peningkatan mutu dan proses pembelajaran di dalam kelas. Kita fokuskan dengan sistem zona melalui MGMP, ini akan mempermudah dan nanti akan terlihat zona-zona mana yang memang guru-gurunya sudah memiliki kompetensi yang baik dan zona mana yang memang perlu sentuhan lagi. Untuk proses MGMP ini sementara kita biayai dari APBN, nanti di sekolah itu melalui dana BOS. Ya, seandainya ada lebih 1, 2, 3 guru matematika, kan mereka bisa melakukan diskusi, sharing dengan guru lain. Dana BOS ini bisa dimanfaatkan. Ke depan ini nanti MGMP bisa dialokasikan melalui APBD, bisa juga melalui DAK non-fisik. Kita sekarang ini sambil jalan, ya nanti bisa saja komunitas-komunitas bergabunglah di zona itu melalui MGMP. Sekarang kita mau atur bagaimana pendistribusian di dalam zona. Seandainya di dalam zona itu sudah kelebihan guru yang baik-baik, ya kita akan distribusikan ke zona sebelahnya. Konsep zonasi dan MGMP ini berkaca dari negara-negara maju. Di luar sana, konsep ini dikenal dengan From Community to School, di mana komunitas berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Ketersediaan guru ini kan harus terpenuhi. Tahun ini juga akan ada penerimaan lagi sekitar 100.000 guru akan dibuka nanti sekitar bulan Juni ya. Ini sebenarnya pemerintah sudah membuat kebijakan yang luar biasa ya. Yang pertama penerimaan ASN ya melalui CPNS.
yang memenuhi syarat itu ada 11.833. Ternyata yang daftar ikut CPNS itu sekitar 8.000-an. Dan kemudian yang lulus 6.000. Nah sisanya lah K2. Nah kemudian juga pemerintah sudah membuka melalui program P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya. Para guru yang tidak lulus yang dikategorikan K2, kemarin dibuka oleh pemerintah untuk ikut program P3K. Nah dengan adanya program penyelesaian ini kita harapkan dalam waktu 5 tahun ini guru honorer ini cepat selesai. Dalam menjawab kekurangan guru, pemerintah mendorong inovasi guru berkeahlian ganda. Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong terciptanya kolaborasi antara dunia industri dengan sekolah. Sebelumnya ini kan guru berfokus kepada 24 jam tatap muka. Nah ini yang masalah pertama waktu itu ya. Nah makanya sekarang kita buka kebijakan guru dipermudah sekarang. Guru dipermudah ya. Sekarang guru tatap muka boleh 12 jam, boleh 18 jam, boleh 24 jam. Tetapi dia tetap memenuhi 24 jam. Seandainya dia mengajar 12 jam tatap muka, guru di kelas itu bisa jadi boleh menjadi wakil kepala sekolah, bisa menjadi laboran, wali kelas. Nah ini saya rasa udah perubahannya luar biasa. Termasuk kepala sekolah. Kepala sekolah dulu itu kan guru yang ditambah tugas tambahan. Kalau sekarang kepala sekolah ini sebagai manajer. Dia nggak perlu ngajar lagi, dia berfokus bagaimana pengembangan sekolah. Guru yang terbaik, dia menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah yang terbaik, dia menjadi pengawas. Makanya tahun ini kami melatih hampir 17.000 pengawas. Kita kasih penguatan. Bagaimana pendidikan yang dikaitkan dengan high order thinking skill. Pengawas inilah yang turun ke zona-zona, gitu, ke MGMP. Pengawas itu tunjangannya pun lebih besar daripada kepala sekolah. Dan kepala sekolah lebih besar daripada guru. Ya. Dan makanya ke depan kami tidak perlu lagi melatih guru banyak-banyak, kami pelatih saja pengawas. Pengawaslah nanti yang akan mendelivery. Pengawaslah nanti yang akan mendiseminasikan. Mengangkat pengawas adalah langkah yang jauh lebih efektif dan lebih terukur. Bisa dibayangkan jika pemerintah harus melatih 3 juta guru dan diundang ke Jakarta. Biayanya tentu akan sangat besar dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan pola karir, pengawas itu adalah memang orang yang terbaik. Nah pengawas inilah yang kita latih. Pengawas ini kan ada 25.000 ya. Itu kan jumlahnya tidak terlalu banyak. Justru pengawas inilah nanti menjadi ujung tombaknya. Dia sebagai penyambung perubahan ya, apa yang terjadi, dan juga dia sebagai orang yang melakukan monitor. Kalau seandainya kita sepakati guru 1 tahun 10 kali berdiskusi menghadiri MGMP. Berarti kalau dia hadir hanya 5 kali, berarti dia mendapat 0,5 poinnya. Ini juga kontrol ya. Kita setuju memang kontrolnya bagaimana. Nah kontrolnya nanti kita kaitkan dengan tunjangan. Semakin dia banyak datang ke MGMP, ya dia artinya memiliki poin yang cukup baik. Gitu. Selama ini kan tidak ada. Gitu. Memang ini berbicara guru ini tidak bisa 1 tahun 2 tahun selesai. Dengan sistem zonasi yang didukung oleh MGMP, diperkuat dengan sistem controlling dari pengawas, serta dilengkapi dengan sertifikasi guru, bahkan dengan guru berkeahlian ganda, maka grand design dari peningkatan mutu pendidikan di Indonesia sangatlah dekat. Guru Garda Pendidikan, maju pendidikan Indonesia.